Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Faris dari Lutra Channel. Oke, hari ini saya bakal ngebahas Panana nih, teman-teman ya. Panana atau Blue Tongue Skink. Nah, di sini ada dua nih, teman-teman. Nah, sekarang saya beradanya lagi di posisi Gunung Kapur Ciampea atau biasa disebut itu namanya Batu Puncak Roti kalau nggak salah. Nah, lihat teman-teman, fans saya di belakang banyak banget Kita sapa dulu. Woi fans, woi. Nah, itu fans saya monyet-monyet namanya fans saya itu. Itu primata ya teman-teman ya, namanya makaka, monyet ekor panjang. Oke, balik lagi ke pembahasan kita nih. Kita bakal ngebahas yang namanya Panana atau Blue Tongue Skink. Nah, ini yang di belakang sini namanya nih Mbak Clarissa. Mungkin teman-teman pencinta reptil tahu kali ya yang namanya Mbak ini nih, Mbak Clarissa ini. Dia ini salah satu pencinta reptil yang dapat predikat dari PKBRJ. Kalau teman-teman tahu PKBRJ itu apa? Itu adalah Paguyuban Komunitas Pencinta Reptil Jabodetabek. Bener Mbak? Enggak. Tuh, gitu aja dia sombong emang. Dia selalu merendah untuk meroket teman-teman. Nah, kita bahas langsung ya ke Blue Tongue Skink ini. Blue Tongue Skink adalah salah satu reptilia yang pemakan omnivora atau pemakan segala, teman-teman. Maksud dari pemakan segala itu dia makannya itu nggak milih-milih. Diajak makan buah hayo, diajak makan daging hayo, kayak tanya ke dia tuh. Nah, dia tuh nggak milih-milih ya teman-teman. Nah, buat Mbak Clarissa sendiri nih, nama Panananya apa? Hai guys, namanya Dudut guys. Jenis siapa nih itu Mbak? Halo. Rada sinting dia. Nah, di sini ada dua ekor Panana yang sama ya jenisnya, adalah Panana Halmahera teman-teman nih. Halmahera itu mempunyai ciri-ciri khusus fisik kayak gini nih. Tuh garisnya, motifnya tuh ciri-ciri khas banget dari Halmahera, kelihatan. Nah, buat Panana ini nih, saya biasanya ngasih makan ya. Itu karena saya bilang omnivora itu, biasanya saya seling nih, mulai dari filet ayam, telur rebus, buah-buahan, mulai dari pepaya, pisang segala macem. Kadang saya malah saya kasih tahu, atau serangga juga dia doyan, kayak jangkrik atau ulat Hongkong. Tempe juga dia doyan, beneran teman-teman, ini saya nggak bohong, nggak ngadi-ngadi istilah kata anak Jakarta mah. Nah, satu lagi buat perawatan Panana ini dibilang cukup mudah ya teman-teman, karena dia pemakan segala. Jadinya kita nggak usah takut dia gimana gitu, milih-milih makanannya. Enggak, kalau dia asal kita rutin ngejemur, makannya juga cakep lah dibilangnya. Nih untuk Mbak Clarissa gimana? Buat perawatan Panana kan jadinya tuh tiko lidahnya. Ini dia ukuran maksimalnya itu 60 cm. 55, 60 lah. Nyaris pokoknya 60 lah ukuran maksimal untuk Halmahera ini ya. Nggak tahu kalau yang jenis lain teman-teman. Dan buat makanannya ya kita bilang itu dia omnivora, pemakan segala, dan dia juga suka di tempat yang gelap-gelap nih teman-teman. Makanya kalau misalnya miara dia tuh wajib disediain hiding cave atau tempat persembunyian buat reptil. Terus yang namanya gelap-gelapan dulu ya. Buat tempat minumnya tuh wajib juga. Dan yang paling penting itu saat ngejemur, karena ngaruh banget buat makannya dia. Karena kalau misalnya pencernaan, bener. Kalau misalkan kita jarang ngejemur, nanti efeknya bakal kena sembelit. Apa itu sembelit? Sembelit itu kayak dia pengen buang air nih, cuma ketahan, jadi nggak bisa dia buang air, jadi mampet gitu. Sembelit nanti efeknya itu bisa mati Panana kalau udah kena sembelit kayak gitu. Dan sembelit itu biasanya efek dari makanan juga teman-teman. Selain dari kurang jemur, biasanya makan makanan yang keras yang nggak bisa dicerna tuh bisa mengakibatkan sembelit. Nah, buat penanganannya kayak gitu kayak tadi. Jadi kita harus rutin ngejemur sama direndam pakai air hangat. Tujuannya itu ya biar pencernanya itu lancar lagi. Jadinya nggak sembelit. Ini ada yang negor soalnya kita lagi posisinya lagi di atas puncak gunung. Jadinya ya wajar sih kalau negor-negor begini. Nah, buat perawatannya yang tadi saya bilang ya, jangan sampai nggak dijemur buat miara Panana. Ya minimal seminggu itu 2-3 kali ya. Karena ngaruh banget buat pencernanya ini. Dan warnanya itu kalau misalkan sehat nih warnanya kayak gini, dia bakal cerah motifnya. Berarti Dudut enggak dong, nggak sehat? Itu cerah. Tuh. Cerah motifnya. Terus dia karakternya juga lebih aktif. Cuman beda nih ketahuan ya, yang sering ngejemur sama enggak. Ini aktif nih, ya kan? Ini juga aktif nih. Tadi di motor apa? Cuman diem aja nih.
kurang jemur Tadi rumah di aku, Dut. motor apa? Tuh curhat, Dut. Curhat, Dut. Curhat kamera saya. Curhat. Curhat, Dut. Curhat cepetan. Batu, Dut. Bilangin Curahkan kalau isi mau kurang hatimu, jemur, Dut. Dut. Cepet. Aduh, Dut, kita adu mekanik. Dia tuh udah akur Udah dia. nggak mau. Tadi Tadi padahal udah berantem dia. Iya, sekarang udah akur dia. Nah, buat ciri-ciri khusus ya. Panana itu, ciri khususnya itu kalau misalkan jantan katanya gimana? Nggak tahu deh. Kencingnya berdiri. Iya, kencingnya jongkok. Enggak gitu. Nih, dia kita liatin dari pas kondisi dia buang air aja. Kalau misalkan buang airnya Kalau jantan, keluarnya panjang, kanan itu kiri jantan. dia itu keluar apa sih ngomongnya? Apa? Tulang. Kelaminnya keluar kanan Oh, kiri. Tanduk ya? Iya, kayak tanduk gitu. Heeh. Tapi betina- kalau betina udah biasa aja, nggak keluar apa-apa. nah, Itu gengs. itu gengs bedanya. Dan apa ya? Ada ciri fisik lagi gak? Buat body ukuran gitu size? Nggak, kurang akurat sih. Kurang akurat. Berarti yang paling pastinya dari situ ya teman-teman. Kita harus nyocokin dan ngepasin sama kelaminnya. Nah, Panana itu di Indonesia banyak ya. Jangan mikir cuman ada Halmahera, banyak banget. Nyaris setiap pulauan ada. Kayak Merauke, terus kayak Iceland itu udah luar Indo ya. Terus Papua ada, Ambonensis ada, mana lagi? Inilah, Merauke, Udah, Irian Jaya. Pokoknya nyaris setiap pulau ada dah Panana. Jadi jangan mikir Aksantif. Panana itu cuman ada di Halmahera. Banyak, nyaris setiap pulau di Indonesia tuh ada Panana. Kan tadi kan si Tuh, Faris kan Panana tuh bilang tukang ya, berak tuh. Tukang berak. Ini udah katanya berak. kalau Panana kurang jemur, warnanya bakalan pucet. Terus gimana kalau sama Panana aksantik? Kan warnanya pucet. Itu kan ini kan khusus Halmahera. Kalau aksantik itu kan emang genetik khususnya kayak gitu. Warnanya dia Tapi kalau buat pemula Nggak yang silver. nggak bisa bedain itu gimana? nggak mungkin bisa bedain. Halmahera harganya 300.000, aksantik Bukan sampai dari segitu. harga. Kan kalau pemula itu kan otomatis nggak tahu harga. Ayo. Daripada gue lagi. Oh, kelihatan dari mata. Kalau aksa itu matanya Hitam. full hitam. Iya. Kalau Halmahera Tapi nih kayak kalau gini nih. Halmahera masih ada Tuh, oren-orennya. ada oren-orennya. Tuh, bedanya di mata doang sih Pakai teman-teman. softland dia, guys. Soplen gitu. Itu bedanya di situ. Dan lagi nih, buat perawatan Panana pokoknya ya dibilang jangan sampai Panana itu kandangnya nekuk. Itu ngaruh banget sama pertumbuhannya dia. Kalau kita misalkan pakai kandang kecil nih, gek ukuran kecil buat Panana ukuran segini Nggak nih. gede-gede. Itu nggak gede-gede yang ada. Mau kita makan ngepus kayak apa juga nih, nggak bakal gede, lama banget gedenya. Itu disarankan untuk beli kandang ukurannya kalau bisa 2 kali lipat dari ukuran tubuhnya Panana. Dan kalau bisa ada lampunya, jadi sewaktu-waktu kita nggak cukup Setting senyaman waktu buat mungkin. ngejemur, iya, dia bisa namanya itu basking sendiri. Istilahnya basking ya, cuma kalau istilah kita itu ngejemur. Tapi Nah. mau gimana pun matahari tetap. Wajib, karena kan di Wajib. matahari itu mengandung Lampu hanya vitamin apa? pengganti. Dia apa sih itu namanya? Lupa, bukan dokter sih. Bukan dokter ya, udah dokter siapa? Ya kehujanan Dudut. Yang saya suka sih dari Panana itu karakternya lemot pertama, kedua mukanya lucu banget Dia tuh. nggak bisa lari. Tuh, senyum-senyum. Dia nggak bisa manjat karena kakinya pendek, guys. Iya, walaupun Kayak pendek. kukunya tajam kayak gini nih, cuma nggak Dia ngelukain. panjang-panjang. Iya, walaupun kukunya tajam kayak gini nih, cuma nggak ngelukain dia. Tapi Ya, dia kelemahannya suka buang sembarangan. Nah, kayak tadi tuh barusan. Aduh. Dan nya itu, ya bentuknya kayak gimana ya? Tergantung makanan. Mm-mm. Bener. Cuman lebih sering kencingnya. Boy lah kalau kencing nggak nanggung sekali Biasanya 2 kalau kali. kencing itu dia nggak nyaman dipegang. Berarti tadi nggak nyaman itu dipegang. Berarti tadi di motor juga. Ini dia nyaman terus. Iya. Kayak gue nyamanin. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya kasih informasi tentang Panana. Kehujanan. Buat bikin saya lebih semangat lagi, jangan lupa subscribe, like, dan juga Kan yang komen. matiin kamu kan aku. Dadah.